mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah. Makasih Allah. Makasih Allah. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, nggak boleh seberang sembarangan. Iya Kak. Permisi Bapak, permisi. Apalagi? Lemari Kak, nggak punya lemari Kak. Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, timekeeper, dan ajudan akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Menebar kebaikan dan berbagi bahagia kepada keluarga yang membutuhkan. Dan hari ini, kisah datang dari seorang wanita yang ikhlas untuk tidak menikah hanya untuk menjaga pamannya. Pekerjaan beliau hanya sebagai asisten rumah tangga dengan pendapatan hanya 1 juta per bulan. Ingin tahu bagaimana kisahnya? Ikuti saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Saya dari puskesmas. Mau meriksa Bapak. Bapak lagi ngapain? Di luar aja ya? Di luar aja Pak, sini Pak. Di sini aja. Biar apa? Biar nggak ngap. Nah, sini Pak. Bapak namanya siapa Pak? Muhammad. Muhammad. Cak, tensinya Cak. Bapak diperiksa dulu ya. Saya dari puskesmas, ini ada kamera. Biar direkam untuk kegiatan puskesmas ya Pak. Bapak sakit apa ya Pak? Kakinya kenapa? Asam urat itu. Asam urat. Udah lama? Udah berapa lama? 2 tahun. Setengah tahun? Bapak udah pernah berobat belum? Kenapa? Ya. Nggak kerja? Ini ponakan Bapak? Iya. Punya BPJS nggak? Nggak punya. Nggak punya. Kenapa nggak punya? Belum dipikirin. Belum bikin ya? Gampang kok bikin BPJS. Yang penting ada kartu keluarga. Tuh tensinya tinggi loh, 170/90. Nanti ajak ke puskesmas ya. Kita periksa. Ya Pak, tarik nafas Pak. Enggak apa-apa, cuman sakit aja ya. Iya. Ini mah sakit udah tua, sakit karena pengapuran biasanya kayak begini. Ada lagi nggak yang lain sakitnya? Nggak ada. Coba matanya Mbak. Buka mulutnya, yang lebar. Yang lebar. Umurnya berapa sekarang? 64. 64.
64. Udah banyak belum? Ya, lumayan. Nanti ke puskesmas ya, ketemu saya di puskesmas Kampung Melayu. Nanti kita bikinin BPJS-nya. Yang penting bawa kartu keluarganya, ya. Gampang kok. Nanti bawa. Mana saya belum bikinin. Nanti bikin ya. Ya. Nanti juga bisa kemana-mana. Nanti bisa diobatin. Kalau pengapuran gini memang proses namanya proses umur. Jadi karena umur tulangnya udah mulai pengapuran. Jadi bapak sakit kakinya udah mulai sakit. Kalau saya lihat sekarang nih masalahnya darah tingginya bapak yang bisa diobatin benar. Ya makanya nggak boleh asin-asin. Darah tinggi itu bahaya. Bisa bikin orang stroke. Ya. Nanti ya. Oh ya. Ya Pak, kita ke dalam dulu Pak. Ini tempat tinggalnya. Ini ada barang-barang apa? Ini ngumpulin barang-barang apa? Iya, ini mah buat ini aja, buat beres-beres ini aja tuh kayak Buat apa? mainan? Enggak, Nah ibu tidurnya di mana? ini berdua. Berdua? Waduh. Rumah yang sehat itu jendelanya harus dibuka. Harus ada aliran udara masuk dan keluar. Hordingnya buka aja. Bisa nggak dibuka? Bisa. Nah, biar cahaya matahari masuk. Cahaya matahari itu obat untuk tulang juga. Ya, ada vitaminnya. Biar kaki bapak juga nggak sakit. Nih, rumah kayak gini bahaya nih Bu. Nih, air-air begini. Kalau begini kan bisa nampung air tetesan hujan. Ini bocor nggak rumahnya? Bocor hancur semua kalau Iya. hujan. Ini pasti bocor. Kalau hujan saya nggak bisa tidur. Jadi nanti dirapi-rapiin ya, beres-beresin. Iya. Supaya bapak sama ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ingin bertemu dengan Ibu Enda. Iya, Pak. Ya. Nama saya Enda, umur 35, pekerjaan asisten rumah tangga. Ketika saya datang, ada seorang dokter. Kenapa harus ada dokter di rumah ini, Bu? Periksa pamannya, Pak. Oh, ini paman. Ya, paman, Pak. Saya pikir suaminya. Bukan, saya mau belum nikah, Pak. Kenapa belum nikah, Bu? Masih ngurusin paman ini kan belum, Pak. Ya. Bu dokter namanya siapa? Ibu Mardiah. Mardia. Dokter tadi memeriksa pamannya, apa yang dialami? Paman ini ada darah tinggi, Ya. terus ada sakit kaki lah, intinya osteoartritis, ada sakit tulang karena emang Ya. umurnya udah 60 lebih. Jadi kayaknya darah tingginya dari pola makan dia yang kurang bagus. Selama ini dia kan diurus sama ponakannya. Ya. Terus di rumahnya juga dilihat peralatan makanan masak nggak layak lah semuanya. Dokter bisa ke rumah ini, ditelepon oleh siapa? Atau ibu ini datang ke rumah sakit, bu dokter ke sini? Enggak, kebetulan emang kami punya program KPLDH namanya. Ya. Ketuk pintu layani dengan hati. Program itu memang kami lakukan kunjungan ke rumah warga yang memang ada masalah. Ya. Biasanya kami kalau dapat laporan seperti itu kami segera datang ke tempat yang bersangkutan. Kami akan lakukan pembinaan. Sebenarnya kami sudah datang beberapa waktu lalu itu stiker Oh, yang jadi itu. dari stiker itu ya? Ya, pokoknya kalau memang itu warga binaan kita, kebetulan di puskesmas itu punya konsep wilayah, Ya. ya semua warga yang ada di Kampung Melayu ini ya tanggung jawab kami kesehatannya gitu. Baik. Berarti tidak dipungut biaya apapun? Tidak. Ada Iya. nggak obat yang diberikan oleh bapaknya? Bapak ini? Ya, nanti kami kirim obat darah tinggi paling saya kasih. Ibu ini pekerjaannya apa setiap hari? Asisten rumah tangga. Berapa pendapatannya, Bu? 1 juta. Rumah berapa sewa? Bayar? Rumah sendiri, Pak. Rumah Cuma sendiri. bayar listrik aja. Berapa sebulan? Listrik 500 sebulan. Berarti sisa 500. Ya, buat makan. Makan ya. Ibu sudah berapa lama bekerja sebagai asisten rumah tangga? Sudah berapa tahun? Enggak berapa, 7 tahun, Pak. 7 tahun ya. Ini paman dari pihak ayah atau ibu? Dari ibu. Dari ibu. Ayah dan ibu kemana, Bu? Meninggal, saya masih bayi. Ibu mau nggak berubah keadaannya? Mau, Pak. Mau. Selama ini ibu sudah pernah mencoba belum untuk berdagang maupun hanya berdagang kecil-kecilan saja? Belum pernah sih, Pak. Saya kerja doang, bisa dagang belum bisa, Pak. Belum bisa. Belum, Tidak percaya diri, apa emang belum waktunya? belum waktunya, Pak. Untuk ibu sendiri nih, amannya kan sedang sakit. Iya. Bayar uang kontrakan tinggal 500.000 saja. Bagaimana ngatur ekonominya, Bu? Ya dibagi atur-atur aja deh, Pak. Cukup nggak cukup buat sebulan. Kadang saya kan pinjam sama tetangga kalau kurang, Pak. Utang berapa semuanya? 1.400.000, Pak. 1.400.000. Sudah dicicil? Belum. Belum sama sekali. Saya panggilnya Om saja ya. Iya. Om, anaknya kemana? Sudah pisah. Sama istri? Pisah. Anaknya kemana?
Ikut sama istri. Iya. Setelah pisah dengan istri, Iya. tinggal sama keponakannya. Iya, saya yang ngurusin Pak. Dengan Om berpisah dengan istri lalu tinggal sama seorang keponakannya, ini adalah sebuah anugerah atau apa kalau menurut Om sendiri? Om bahagia tidak? Bahagia. Bahagia. Alhamdulillah. Om ingin sembuh? Ya. Ini Ingin sembuh. Om bekerja tidak? enggak. Kenapa nggak bekerja Om? Udah lama. Alasannya? Tadi ya umur kali. Kakinya Pak. Umurnya berapa? 64. 64. Tapi saya lihat Om masih sehat bugar. Tapi kalau dikasih kesempatan untuk menjadi seorang pedagang, mau nggak Om? Mau. Mau ya? Kerjasama dengan keponakannya setuju? Setuju? Setuju. Pak. Kalau dikasih kesempatan mau dagang apa Bu? Kayaknya sih dagang mie rebus buat mama di kopi gitu. Di sini atau di mana? Di depan. Di depan. Oke, baik. Coba saya mau masuk ke dalam, boleh ya? Ya. Ibu Enda bisa temani saya? Ini kenapa mesti taruh di atas, Bu? Kemarin bekas banjir Pak. Oh, bekas banjir. Saya nggak nyampe lagi kita tinggal lagi. Ini isinya barang-barang bekas semua. Ada tangga, ada bambu. Hah? Di sini Ibu tidur. Ini TV bisa dipakai tidak? Bisa tapi ini rusak nggak ada gambar. Rusak. Untuk masaknya di mana? Masak mah di sini tapi kan nggak ada kompor. Ini kamar mandinya. Kecil sekali, Bu. Ini kan hanya untuk mandi saja. Iya, buat untuk mandi. untuk buang air besarnya di mana, Bu? Itu Pak. Di situ. Iya. Baik. Silakan Ibu dengan Omnya, mari kita lanjutkan lagi pembicaraan di depan. Ibu Endah, ya saya sangat prihatin sekali, Bu. Ini rumahnya. Ini kenapa rumahnya tidak dijual saja, Bu? Murah sih Pak kalau dijual, sayang kok peninggalan orang tua. Untuk Ibu dokter nih, selaku orang yang pertama kali mungkin bertemu dengan keluarga ini, harapannya apa nih kalau buat Ibu sendiri untuk Om dan Ibu Endah? Nah, kalau kita pantau nanti ada petugas kami yang datang ke sini, kami juga akan mengajak Bapak ini ke puskesmas sekali-kali karena dia kayaknya sih bisa bergerak, bisa jalan ya. Ya mudah-mudahan sih rumahnya nggak di sini gitu. Saya ngeliat rumahnya prihatin banget. Untuk standar untuk mereka hidup berdua aja kayaknya nggak layak pas ya? banget, ya. Apa mau pindah, apa bagaimana gitu. Kata Ibu dokternya, rumah ini tidak layak untuk ditempati karena pamannya butuh tempat yang bersih, Bu. Iya. Tapi Ibu mau pindah? Mau kalau pamannya maunya tetap di sini aja Pak. Gimana Om? Om mau tetap di sini? Maunya Nggak. susah. Jadi tidak mau nih kesimpulannya? Nggak mau pindah Om? Nggak mau? Nggak mau pindah? Ya omnya nggak mau. Oke, baik, saya bisa terima jawaban dari Om. Ya, jadi sekarang yang saya mau Ibu Endah harus bangkit. Ibu harus berdagang, Iya. ya, rawat pamannya dengan baik karena beliau dulu pernah membesarkan Ibu Endah dari kecil. Tapi kalau bisa, Ibu juga harus mencari jodoh. Iya, Ibu harus berkeluarga supaya Ibu bisa punya anak, ya. Seperti orang pada umumnya punya keluarga kecil yang iya, bahagia. Iya. Nanti anaknya bisa tumbuh besar, sekolah, membahagiakan Ibu. Gitu. Iya, Pak. Itu saja harapan saya, ya. Budak! Ibu capek tidak menjalani hidup seperti ini? Capek. Tapi demi pamannya nggak apa-apa Pak saya mah Pak. Pokoknya Ibu tidak boleh sedih. Bujuk pamannya untuk pindah dari sini. Nanti untuk berkunjung boleh sekali-sekali, Iya, hanya Pak. demi kesehatan pamannya. Iya, iya. Karena pendapat dari Ibu dokter harus kita dengarkan. Dia yang mengetahui semuanya, Bu. Iya. Dia mengetahui kesehatan kita baiknya seperti apa. Tapi saya mau Ibu harus berdagang. Iya. Ya. Saya ucapkan selamat untuk Ibu Endah berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah. Ibu Endah. Makasih ya Pak. Bu, Iya, saya yakin Ibu orang yang baik, Iya, Pak. ya. Hidup itu sederhana dan murah sekali. Iya Pak. Ya, hanya merek dan gaya hidup saja yang bikin mahal dan rumit. Iya. Jadi mudah-mudahan Ibu setelah ini kehidupannya bisa berubah. Ya alhamdulillah. Amin.
Saya ucapkan selamat untuk Ibu Endah Iya, Pak. berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah. Alhamdulillah ya Pak, ya Allah. Ya, Makasih sama-sama. Pak. Sama-sama Ibu. Waktu Ibu tidak banyak, Iya. hanya 33 menit saja. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Iya ya Pak. Jadi Ibu pergi ke pasar, beli barang-barang yang paling penting saat ini, khususnya buat berdagang saja, udah intinya gitu, ya. Buat berdagang saja. Tidak usah beli barang-barang untuk renovasi rumah, percuma juga Bu. Iya iya Pak. Belanja dengan bijak, beli barang bisa dijual kembali. Nanti Ibu akan ditemani oleh timekeeper saya, Angel, dan 1 anggota Brimob, Bapak Ari. Iya Pak. Pasti Ibu akan aman selama di pasar. Apakah Ibu sudah paham? Paham, Pak. Paham ya? Iya, paham. Baik. Kalau begitu, apakah Ibu sudah siap? Iya, Pak. Baik. Dalam tahun ketiga, 1, 2, 3. Emang istilahnya patutlah untuk mendapatkannya gitu kan, karena sebenarnya yang mendapatkan ini itu emang tulang punggung dalam kehidupan satu keluarga itu. Ya harapan kita sih biar ada perubahan gitu kan, bisa Allah Pak, mudah-mudahan saya juga berharap begitu supaya ada perubahan gitu. Mau kemana Bu? Mau bayar utang Kak, boleh nggak Pak Kak saya Kak? Gimana bayar Ini utang? rumah ini nih Bu. Rumah ini? Iya.